Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak Penguji, saya atas nama Yuli Fitriadi bertugas di MIA Ihsan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dalam hal ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2002 BIK 2. Pada hari ini, hari Rabu 26 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas 6 dengan tema rangkaian listrik. Demikian perkenalan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup, lonceng depan, grup. Teguh, grup. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini mata pelajaran IPA. Ya. Untuk sebelum memulai pelajaran dan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, doa dimulai. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kegiatan kita hari ini akan berjalan lancar dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan temannya memimpin di depan menjadi Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersama raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penghormatan kepada silakan penghormatan kepada bendera merah putih. Silakan ketua. Para sang merah putih, hormat, gerak. Teguh, gerak. Silakan duduk kembali. Yang absen kalian ya pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Nah, ada yang tidak masuk? Ada. Ya. Sama Kiko. Irna Satika izin. Oktober tanggal 20. Adelia Putri, Hadir. Aldiansa, Hadir. Ana Silvia Nur, Hadir, Pak.
Andi Sumrah, Hadir Pak. Hadir Pak. Irmawati, Hadir Pak. Muhammad Pandi, Opal Yandi, Hadir Pak. Wanita Fatima. Ya, lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Ya, hari ini Bapak kita akan belajar tentang rangkaian listrik ya, materi IPA ya. Coba kalian itu bukunya di ini bukunya di tema 3 rangkaian listrik. Nah, ini modul ya. Jadi tidak semua yang dapat berkelompok aja. Modulnya. Boy. Bapak. Buku mana, Pak? Bapak kan pinjam hari itu. Ya itu aja. Itu udah tidak semua. Dia gabung sendiri. Ya, hari ini kita belajar tentang temanya rangkaian listrik paralel dan seri. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran seperti biasa kita akan melaksanakan apa? Literasi membaca. Nah, jadi silakan itu ada Bapak kasih modul itu, silakan dibaca boleh itu, dan juga silakan dibaca dulu 10 sampai 15 menit sebelum kita memulai pelajaran. Silakan dibaca dulu. Ayo si Amin, tolong jangan ribut, perhatikan pelajarannya. Ya, baca dulu. Amin, baca dulu. Baca. Itu yang ada ya. Ya, sudah sekitar 10 menit kurang lebih kita membaca. Jadi silakan bacaannya di dulu. Untuk supaya kita semangat pada hari ini, kita akan yel-yel dulu ya untuk semangat belajar pada hari ini. Siap? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat oke. 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 Untuk semangat. Sudah semangat, sudah oke. Kita lanjut pelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang materi rangkaian listrik, seri dan para mata pelajaran IPA. Apa tujuannya kita belajar? Pertama, supaya kalian bisa nanti mengenal komponen-komponen listrik. Lalu nanti bisa merangkai, membuat alat peraga, membuat rangkaian listrik menjadi paralel dan seri, ya. Dan juga mengetahui apa itu komponen-komponennya dalam rangkaian listrik. Sekarang kita memerlukan listrik nggak setiap hari? Memerlukan sekali, Pak. Ya, untuk apa? Untuk misalnya kita salin. Ya, apalagi? Untuk apa nih? Pelajaran? Penerangan. Kehidupan setiap hari-hari. Ya, jadi listrik itu sangat berguna.
Nah, tahu nggak kira-kira siapa yang penemu listrik? Ayo, penemu listrik? Siapa? Faraday, Pak. Ya? Mikael Mikael? Faraday. Mikael Faraday ya. Jadi dia adalah tokoh yang menemukan listrik. Karena listrik ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari ya. Hari ini kegiatannya kita apa? Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian listrik, lalu nanti kalian mengamati melalui video ya, yang akan Bapak sajikan di depan, dan juga nanti ada kalian mengerjakan tugas per kelompok tugasnya ya. Nanti tugasnya itu kalian mengamati apa saja komponen-komponen listrik yang ada pada rangkaian listrik paralel dan seri. Dan juga nanti ada apa? Tes harian, tes ulangan harian terakhir ya. Nah, jadi nanti yang LKPD-nya itu nanti kalian kerjakan per kelompok ya. Nah, coba sekarang perhatikan di depan, Bapak akan perhatikan rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik. Jadi listrik itu adalah apa? Listrik akan mengalir pada tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya, dengan sumber tegangan yang tinggi dia menuju ke sumber tegangan yang rendah. Rangkaian listrik ini di rangkaian ini terdiri dari komponen-komponen listrik. Ayo Aming perhatikan, Aming. Yang dihubungkan dengan apa? Sumber listrik. Nah, komponen-komponen listrik itu terdiri dari apa? Kondektur dan sumber listrik. Nah, di sini ada beberapa komponen listrik untuk menjadi sebuah rangkaian. Ada di situ namanya saklar. Nah, lihat. Itu untuk mengotakkan lampunya, Pak. Ya. Ada namanya saklar. Nah, jadi nanti ini adalah contoh ya, rangkaian listrik seri. Nah, yang namanya saklar ini adalah ya ini adalah saklar yang fungsinya untuk menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik atau arus listrik. Bila diketek on dia hidup, off dia akan mati. Nah, ini namanya saklar. Setelah saklar ada namanya baterai. Nah, ini baterai. Lepas baterainya ya. Tahu baterai? Tahu. Nah, ini adalah baterai ya. Ini baterai. Baterai ini berfungsi ya, fungsinya sebagai sumber energi listrik, sebagai sumber. Kalau tidak ada baterai maka listrik tidak akan punya sumber, maka tidak akan mau menyala. Baterai juga adalah sebagai media penyimpan energi ya, dapat menjadi sumber listrik kembali. Dia juga bisa menyimpan energi dan juga bisa nanti dijadikan sumber energi listrik kembali ya. Ini baterai. Selanjutnya kabel. Nah, ada kabel. Nih kabel. Kabel listrik. Nih kabel ya. Nah, ini kabelnya. Ini kabel. Kabel ini berfungsi sebagai apa? Konduktor atau media penghantar listrik. Oke. Beberapa jenis logam bagus dia sebagai penghantar listrik. Ya. Ada apa? Tembaga, biasa tembaga, besi, aluminium itu bisa untuk menjadi penghantar listrik, arus listrik. Selanjutnya lampu. Nah, ini lampu. Ini lampu. Ada lampu. Ini lampunya ya. Ini ada lampu. Namanya bohlam. Nah, fungsinya apa lampu ini? Fungsinya Sebagai alat perubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ini lampu ini ya. Bohlamnya kecil ini. Biasa ada yang besar.
Mana yang ya. Jadi dia merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau tidak ada bola maka tidak akan timbul cahaya. Nah, untuk sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau sudah paham tentang komponen-komponen listrik? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada ya, kita lanjut. Berarti sudah paham. Nah, pengertian rangkaian listrik. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pengertian listrik. Ayo. Mengalir dari tegangan yang lebih rendah, dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Nah, rangkaian listrik ini mengalir dari positif ke negatif baterai. Jadi dia ke positif mengalir ke negatif. Rangkaian listrik itu ada berapa jenis? 3 jenis. Satu apa? Rangkaian listrik apa? Paralel. 2 seri. 3 campuran. Nah, untuk rangkaian seri itu biasanya ada ada di center. Contohnya di center ini. Nah, center ini adalah rangkaian listrik seri. Kalau rangkaian listrik paralel biasanya ada di mana? Biasanya di rumah-rumah kita ya. Karena di rumah kita itu banyak dipasang lampu-lampu. Jadi ya banyak lampu-lampunya, banyak kabelnya banyak, maka disebut dengan rangkaian paralel. Kalau hanya satu lampu dan itu maka disebut dengan rangkaian listrik seri. Contohnya ini, center. Kayak sendiri kan Pak. Ya. Siapa yang punya senter di rumah? Saya Saya, Pak. Pak. Fungsinya apa? Untuk Melihat. penerangan. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh rangkaian listrik seri, itu perhatikan. Itu ada baterai, ada kabel, ada lampu 2. 1, 2 bisa pakai ya. Itu contohnya. Perhatikan. Lanjut. Nah, rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara apa itu? Berurutan yang satu dengan lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Oke. Untuk supaya ini kayaknya ada semangat ini. Semangat dulu. Tepuk oke. Oke, semangat. Nah, apa keuntungan dan kelemahannya? Keuntungan dan rangkaian seri hanya memerlukan sedikit kabel, tidak banyak terlalu kabel. Lalu lampu pada rangkaian listrik seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu satu dengan lampu yang lain. Nah, ini keuntungannya. Lalu apa kelemahan rangkaian seri? Kelemahan rangkaian seri itu boros, cepat habis baterainya. Ya. Bila satu lampu mati maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Habis tenaganya atau energinya itu rangkaian listrik seri. Nah, yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Ini contohnya. Perhatikan. Rangkaian listrik paralel itu ada keuntungan, kelebihan dan kelemahannya juga ya. Apa keuntungan dan kelemahannya? Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian disusun secara bercabang. Ini pengertian rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Merupakan rangkaian yang digunakan di rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah. Dari paralel ini, listrik paralel digunakan di rumah-rumah. Dia itu termasuk di rumah kalian ya. Nah, karena di rumah kalian pasti banyak lampu kan? Ya. Ada di kamar, ruang tamu, mana lagi? Mandi. Mandi, dapur dan lain-lain. Makanya dia disebut dengan rangkaian paralel. Nah, ada keuntungan dan kelemahannya. Apa keuntungan dan kelemahannya? Ini. Keuntungan dan kelemahan rangkaian listrik paralel.
Tegangannya mengalir pada setiap bagian sama besar. Jadi tegangannya mengalir pada setiap bagian sama besar. Bila satuan lampu, maka tidak akan mempengaruhi lampu lain. Bila satu lampu mati, ya tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Nanti kita praktekkan ya. Ada lampu nanti kita praktekkan. Betul nggak dia? Kalau dicabut itu lampunya, kabelnya masih ada yang satu. Nah, nanti kita praktekkan di sini ya. Nanti kalian akan mempraktekkan cara merangkai rangkai listrik paralel dan seri. Lalu ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Memerlukan banyak kabel. Lalu lampu lebih redup, mungkin karena banyak lampu. Jadinya dia tuh nggak bisa kesini ke Kurang sana. terang. Tapi kalau Energinya energinya banyak, maka ya lebih terang lagi. Contohnya ini satu banyak. Rangkaiannya lebih rumit. Nah, lebih rumit ya. Karena banyak cabang-cabangnya ya. Itu kelemahannya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah gambar rangkaian listrik campuran. Nah, ini rangkaian campuran. Nah, campuran nih. Nah, ini rangkaian campuran. Jadi rangkaian listrik campuran ini adalah percampuran antara rangkaian listrik seri dan paralel. Ini rangkaian listrik campuran. Jadi sekalian, paham sudah? Paham ya? Untuk lebih pahamnya, kalian bisa amati cara merangkai rangkaian listrik seri dan paralel. Ada kardus, selotip, atau kita juga bisa gunakan lakban, gunting, kabel berukuran 1 meter, saklar, seperti ini saklarnya, 2 buah bohlam kecil, 2 buah dudukan bohlam, dan 2 buah baterai berukuran besar. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya, dan bagi kabel menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kita dapat bagi kabel menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Lalu ambil salah satu kabel, gunting bagian ujung kabelnya, jangan sampai habis ya. Lalu putar agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan pembagiannya saja, seperti ini. Lakukan pula dengan ketiga kabel lainnya. Jika sudah, kita ambil dudukan bohlam, masukkan bohlam ke dalam dudukannya dengan cara diputar dan pastikan posisinya kuat dan lampu tidak bergerak-gerak ya. Masukkan juga dengan bohlamnya. Lalu kita masukkan bagian kabel ke dalam dudukan lampu dengan cara seperti diputar. Lakukan pula dengan sisi satunya. Hal yang sama pun dilakukan saklar. Seperti ini ya. Satukan ketiga ujung kabel dengan cara diputar. Diputar. Hati-hati karena mungkin ini bisa menusuk kalian ya. Selanjutnya pastikan baterai yang mana kutub positif harus bertemu dengan kutub negatif. Tekankan dengan menggunakan selotip atau lakban dengan tujuan agar baterai ini dapat stabil dan tidak berubah-ubah posisinya. Jadi kita lihat
Dan tambahkan bagian ujung kabel dari sisi positif dan negatif. Dan berikutnya ya, kita juga bisa rekatkan kembali dengan menggunakan selotip atau lakban. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu lampu pada rangkaian listrik kabel ini masih tetap menyala meskipun lampu lainnya dimatikan. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik seri dengan bahan-bahan yang masih sama dari gunting, selotip, baterai, saklar, dan juga kabel beserta bohlam dan duk. Ya, selesai. Inilah percobaan rangkaian listrik seri dan paralel kali ini. Apabila produk ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Lepasin dulu ya. Kita mengamati cara merangkai komponen listrik ya, seri dan paralel. Nah, jadi kalian mempraktekkan cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, nanti yang laki-laki bikin lampu rangkaian listrik paralel, yang perempuan rangkaian listrik seri, ya. Jadi sudah ada bahan-bahannya, Bapak siapin. Jadi kalian melakukan percobaan. Dan yang lainnya itu mengamati ada LKPD, ya, ada LKPD yang ini. Pak, ini makan. Ini ada LKPD yang lain, nanti kelompoknya mengamati, ya, apa-apa saja komponen yang ada pada yang kalian praktekkan. Pokoknya ada baterai. Jadi baterai itu fungsinya apa? Catat sini. Saklar fungsinya apa? Lampu fungsinya apa? Kabel fungsinya apa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada lampu, kabel, baterai, saklar. Nanti ditulis fungsinya apa per kelompok ya. Jadi yang lain satu, nanti ada yang merakit, nanti ada yang membuat laporan LKPD. Ya, jadi bekerja sama. Jadi kita hari ini berdiskusi juga, merangkai praktek rangkaian listrik juga ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Jadi ada ini Langsung kita pegang nanti. Saya ada guntingnya. ada lebih. Iya, tapi lama aja nggak ada. Dan hitam. Dan hitam. Aku rasa ada. Satu orang aja. Ini satu orang yang kalian perhatikan. Dapat lem hitam ada. Mulai kan sudah Pak? Mulai nanti situ. Ya, ini ya. Ya, yang lain perhatikan ya. Perhatikan, ini temanmu merangkai listrik. Kira-kira berhasil atau tidak? Rangkaian listrik apa ini? Paralel. Ya. Enak itu. Diperhatikan itu ada tadi tuh di lemnya nah ini di silem tuh ada yang lem ya supaya dia nggak gerak. Oh ya, rapikan dulu ya, hidup aja ya. Nah, jadi ini adalah rangkaian listrik paralel. Jadi apabila ada bermasalah pada satu lampu, apakah yang lain hidup? Coba dilepas ini. Ya, lepas. Ya. Coba. Kan? Ininya dilepas, ininya. Ini hidup aja. Ya. Jangan dong, gitu enggak kelihatan. Ya, ini lepas satu. Lepas. Apakah yang lain, lampu lain masih hidup? Tidak. Nah, coba perhatikan. Ya. Inilah lampu paralel keuntungannya bila satu lampu bermasalah, yang lain tetap hidup ya. Ya Pak. Kalau dia ini, nah, hidup semuanya. Kalau dia putus, yang lain tetap hidup. Jadi ini adalah namanya keuntungan dari rangkaian listrik paralel. Ya, sudah. Nah, jadi
Untuk tugasnya, untuk tugas LKPD, ini. Untuk tugas LKPD per kelompok kalian tulis kelompoknya ya. Lalu tulis ya komponen apa saja yang ada pada rangkaian listrik paralel ini. Apa aja komponennya? Baterai, saklar, kabel dan lampu. Dan tulis fungsinya masing-masing. Ya. Dan tulis fungsinya masing-masing di sini ya per kelompok. Nih, ini sudah kita praktekkan. Ya, tinggal kita buat laporannya di LKPD. Ya, silakan. Kita akan mempraktekkan apa lampu apa nih? Rangkaian lampu? Seri. Ya, silakan. Mempraktekkan. Ya, itu dia ya, dulu disambungkan Lampu cahaya kan? Di lampu cahaya kan? Yang misalnya lampu. dan yang tidak ada baterai, kabel sama saklar. Pak, cahaya. Kalau lampu cahaya Di situ kan ada lampu fungsinya apa? buat cahaya. Di situ ada. Ada dibaca di situ. Itu dia. Angkatkan ini ke sini ya, angkatkan. Anu nyalaikatannya itu. Lakbannya. Oke. Ya, pegang satu mengangkatkan. Lagi di sini. Iya. Nah. Coba dites dulu. Kalau dites baru dirapikan. Nah, nyala ya. Nah, rapikan dulu ini. Rapikan dulu sini supaya berdiri begini. Kasih sini, dikasih sini, dikasih sini. Ini dilem juga. Tuh. Dirapikan. Sini. Ya bisa bertiga. Satu lagi, sini lagi. Satu sini, satu sini. Ya. Ya. Lagi, sini satu kecil. Ini lagi. Ya dah. Oke, coba dites. Apakah hidup? Iya. Biar dia dapat. Oke, karena sudah hidup, kita yel oke. Tepuk oke. 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 Nah, udah matikan. Jadi nanti kita presentasikan ya. Jadi yang tugas kedua adalah membuat laporannya ya. Komponen-komponen rangkaian listrik. Ada baterai, fungsinya apa? Kabel, fungsinya apa? Saklar, fungsinya apa? Dan lampu, fungsinya
bola apa fungsinya ya. Buat laporan nanti kita presentasikan di depan kelas. Silakan. Ini kita taruh dulu sini. Silakan untuk berdiskusi. Berdiskusi nih. Ayo yang situ juga diskusi. Tulis ini lampu gunanya apa? Fungsinya, saklar fungsinya apa? Baterai fungsinya apa? Kabel fungsinya apa kan tadi sudah. Sebagai apa? Lampu sebagai. Ya. Jangan lupa namanya ya, ditulis nama kelompoknya jangan lupa. Ini sudah selesai? Satu lagi Pak. Media. Atau media. Hah? Sekarang kalian mempresentasikan apa namanya hasil diskusi kalian tadi tentang komponen listrik. Ayo silakan kelompok opal. Opal dulu. Sama usul kali Pak. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok sebut nama kelompok. Assalamualaikum dulu. Nama komponen baterai, fungsi komponen. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Lampu berfungsi sebagai alat perubahan energi listrik menjadi cahaya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk oke. 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 Tadi sebelah sana. Kelompok Sandi mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dari nama kelompok Ridwan, Fikri, Sandi, Amin. Hasil diskusi saya. Nama komponen saklar berfungsi ke komponen berfungsi untuk menyambungkan alat memutuskan rangkaian listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Lampu berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi cahaya. Terima kasih. Kasih tepuk oke. Tepuk oke. Sudah selesai gitu ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Selanjutnya kita tes. Ada tes formatif ya. Silakan mengerjakan. Bagi. Kabel, apa itu saklar? Apa itu rangkaian paralel? Tugas tadi lampu ini kembalikan Kak. Kan?
Alhamdulillah sudah kalian tadi mempraktekkan mengamati tentang apa tadi? Komponen rangkaian arus listrik. Ada berapa tadi? Ada 3 mah? Apa? Paralel, seri dan campuran. Lalu tadi komponen listrik tadi yang kita buat praktekkan tadi ada apa? Ada lampu, kabel apa tadi? Baterai dengan fungsinya masing-masing. Baterai sebagai sumber Energi. kabel sebagai penghantar motor ya. Saklar sebagai Memutuskan listrik akan listrik. lampu sebagai Nyala. mengubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, jadi tadi sudah kita pelajari tentang kesimpulan sudah Bapak buat. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pelajaran kita. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Menyenangkan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bermanfaat. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalian istirahat. Panjang kita. Ya, ya.